Baik, masuk ke materi yang salah cok. Apa bagus awalnya? Baik, langsung saja kita anjing lah. Baik, pemaparan yang pertama pada slide yang pertama itu tentang konsep perencanaan pembangunan desa. Secara hukum, kewajiban desa untuk menyusun perencanaan pembangunan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Secara konseptual, perencanaan pembangunan desa adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, mengenali potensi, menetapkan prioritas, serta memutuskan program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan tersebut mencerminkan komitmen desa dalam mengelola kewenangan yang dimiliki secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Lanjut ke slide berikutnya, yakni perencanaan pembangunan desa adalah proses penyusunan program pembangunan desa secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perencanaan desa, yang pertama untuk menentukan arah pembangunan desa tersebut, yang kedua mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat dari desa tersebut, yang ketiga mengelola sumber daya secara efektif, yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun karakteristik perencanaan desa, yang pertama itu partisipatif. Lanjut ke slide berikutnya, yakni perencanaan pembangunan desa adalah proses penyusunan program pembangunan desa secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan perencanaan desa antara lain, yang pertama menentukan arah pembangunan desa, yang kedua mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat, yang ketiga mengelola sumber daya desa secara efektif, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun karakteristik perencanaan desa, yang pertama itu partisipatif, yaitu kita libatkan seluruh masyarakat. Yang kedua berorientasi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga terintegrasi dengan pembangunan daerah. Yang keempat berbasis data dan kondisi desa. Dan yang terakhir transparan dan akuntabel. Adapun tahapan perencanaannya, yang pertama identifikasi masalah dan potensi desa. Lalu kita tentukan prioritas pembangunan. Lalu kita susun program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir kita laksanakan dan evaluasi dari pembangunan yang sudah kita lakukan. Lanjut ke slide yang berikutnya, yakninya rencana pembangunan jangka menengah desa atau biasa disebut RJM desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih. RPJM desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman utama arah pembangunan desa selama satu periode kepemimpinan. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa harus mengacu pada dokumen ini agar tercipta kesinambungan dan konsistensi pembangunan. Secara hukum, penyusunan RPJM desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut harus dijalankan melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan sistematis.
Oleh karena itu, RPJM Desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta penyusunan anggaran desa. RPJM Desa disusun tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tanpa RPJM Desa, pembangunan desa berisiko berjalan secara sporadis, tidak memiliki prioritas yang jelas, serta sulit dievaluasi keberhasilannya. Lanjut ke slide berikutnya. Adapun tujuan utama penyusunan RPJM Desa ini antara lain, yang pertama untuk menjadi pedoman pembangunan desa selama 6 tahun. Yang kedua, untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang ketiga, untuk menjamin kesinambungan pembangunan antar tahun anggaran. Yang keempat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Adapun ruang lingkup RPJM Desa mencakup 4 bidang utama pembangunan desa, yaitu yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Keempat bidang tersebut harus direncanakan secara seimbang. Pembangunan fisik seperti jalan desa dan sarana air bersih memang penting, namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Lanjut ke slide berikutnya, yakninya Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Jika RPJM Desa menjadi arah pembangunan selama 6 tahun, maka RKP Desa menjadi pedoman operasional pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian, RKP Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan dan direncanakan dalam RPJM Desa dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur. Secara regulatif, penyusunan RKP Desa merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu setiap desa wajib menyusun RKP Desa sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa atau APBD desa. Artinya, kegiatan yang tidak tercantum dalam RKP Desa tidak bisa dibiayai melalui APB Desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran desa berbasis perencanaan sehingga setiap pengeluaran anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang jelas. Siap. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan untuk slide selanjutnya. RKP Desa dibentuk dengan tujuan yang pertama, menjabarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa ke dalam rencana tahunan. Yang kedua, menentukan prioritas pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan APBD Desa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa. Yang terakhir, memudahkan proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Dalam menentukan prioritas tahunan, pemerintah desa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, ketersediaan anggaran yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, maupun pendapatan asli desa. Yang kedua, tingkat urgensi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, dampak kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, keselarasan dengan program pemerintah kabupaten dan kota. RKP Desa memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai bidang pembangunan desa, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa seperti peningkatan pelayanan administrasi dan kapasitas aparatur negara.
Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial dan keamanan lingkungan. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro. Baik, slide selanjutnya, keterkaitan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa dalam sistem penganggaran desa. Secara normatif, sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 6 tahun yang memuati misi arah, kebijakan, serta program prioritas pembangunan desa. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang dan mencerminkan komitmen kepala desa selama masa jabatannya. RPJM Desa bersifat strategis dan makro karena memuat gambaran umum pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun. Baik, slide selanjutnya mengenai keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran memiliki beberapa manfaat penting antara lain. Yang pertama, meningkatkan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, menjaga pemborosan dan penyalahgunaan anggaran desa. Yang ketiga, mempermudah proses pengawasan dan evaluasi. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Prinsip sistem penganggaran desa adalah yang pertama transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Baiklah, kita bahas slide selanjutnya mengenai peran masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran desa. Perencanaan dan penganggaran desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi merupakan proses yang harus melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamakan perdamaian dan keadilan sosial. Peran masyarakat dalam perencanaan desa dapat diwujudkan melalui berbagai forum seperti musyawarah desa, musyawarah dusun, serta musyawarah perencanaan pembangunan desa. Forum-forum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, serta kritik terhadap kebijakan yang direncanakan. Dalam proses ini, masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai rencana pembangunan desa dan besaran anggaran yang akan digunakan. Baik, untuk slide selanjutnya membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran memiliki beberapa tujuan penting, yaitu antara lain yang pertama, menjamin bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Yang keempat, membangun rasa memiliki terhadap program pembangunan desa. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui pertimbangan berbagai perspektif. Partisipatif yang efektif memerlukan beberapa persyaratan, antara lain, yang pertama, akses informasi yang memadai mengenai rencana dan anggaran desa. Yang kedua, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Yang ketiga, sikap terbuka dari pemerintah desa terhadap kritik dan saran. Yang terakhir, forum musyawarah yang berjalan secara demokratis dan inklusif. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang pertama musyawarah desa, yang kedua musyawarah dusun, yang ketiga musrenbarang desa, dan yang terakhir pengawasan penggunaan dana desa.